Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Petri Sandora SPD, Kepala UPT SDN 14 Situmbur, Kecamatan Salimpau, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini, kami ada kegiatan wawancara dengan salah satu calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Elvia Rahminda, dalam tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu, mari kita saksikan video wawancara kami dengan Ibu Elvia Rahminda. Salam, Indah. Siapa Indah? Mbak Tiamo, boleh saya meminta waktunya sedikit? Mungkin saya mewawancara Ibu tentang dilematika yang terjadi di lingkungan sekolah yang dipimpin. Boleh Indah, silakan. Terima kasih Bu. Ya. Bu, mungkin dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah pasti ada momen-momen di mana Ibu memilih pilihan yang sulit. Tentang bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut. Mungkin saya yang bertanya, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah ini? Kalau bagi kami, Bu Indah sebagai kepala sekolah, itu ketika mengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral ini, tentu saja mengidentifikasinya dengan mengaitkan dengan nilai-nilai yang ada di sekolah, seperti dengan nilai-nilai visi misinya bagaimana, kemudian dengan nilai kesepakatan kelas mungkin itu kan termasuk juga, atau kesepakatan di satuan pendidikan kita. Mungkin itu yang menjadi identifikasi bagi kami dalam mengidentifikasi dilema, rayuan dan sebagainya, itu rayuan rujukan moral maksudnya. Kemudian saya juga mungkin menanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya begini Bu Indah, setelah saya mengambil keputusan, saya selalu mengevaluasi kembali apakah keputusan yang saya buat ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Hal ini tentu saja berguna agar bisa memastikan bahwa keputusan yang saya ambil ini sudah tepat atau belum. Nah, seperti itu. Jadi harus dulu melakukan evaluasi, mengkaji baik buruknya dan sebagainya, mengkaji positif dan negatif. Kemudian baru saya akan evaluasi kembali apakah tindakan ini tepat atau tidak. Berarti Ibu mengkaji positif dan negatifnya ya Bu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah Bu Minda atau prosedur yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan itu, tentu saja saya mengambil data dulu Bu Minda. Data yang relevan sebelum mengambil tindakan. Jadi datanya kita ambil dulu, baru kita mengambil keputusan. Karena kalau tanpa ada data, Bunda, nanti saya takutnya keputusan yang kita buat itu salah, gitu kan. Nah, jadi tentu saja harus mengambil data yang akurat.
Berarti prioritasnya data ya Bu. Iya, Karena dengan itu ada adanya data berarti otomatis pengambilan keputusannya benar. Lalu hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Bu Linda, kalau saya menganggap efektif dalam pengambilan keputusan itu ketika saya mengambil keputusan berasal dari data yang akurat, kemudian sudah saya sandingkan dengan visi dan misi sekolah misalnya kan. Ketika sudah saya sandingkan dengan visi misi sekolah, dengan keyakinan sekolah dan sebagainya, kemudian dengan data yang akurat, maka saya yakin keputusan yang saya ambil itu sudah tepat, insya Allah. Luar biasa ya Bu. Lalu hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, tentu saja begini Bu Linda. Tantangan terbesar itu adalah kompleksitasnya masalah itu kadang-kadang Bu Linda. Jadi ada yang saling bertentangan. Nah, untuk menemukan titik temu antara dua masalah itu bagi saya itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi saya tetap berusaha agar bisa mengatasi kompleksitas masalah itu dengan mencari keputusan yang terbaik. Berarti tata kelolanya yang adil ya Bu. Ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah langsung menyelesaikannya di tempat? Atau Ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya baik bentuk prosedur atau apa yang Ibu jalankan selama ini? Begini Bunda, kalau menurut saya belum ada punya jadwal khusus ya. Karena kasus itu kan datangnya kadang-kadang insidental. Jadi ketika kasus ini insidental, saya berusaha agar saya bisa menyelesaikan masalah itu secepatnya dan tidak mengorbankan siapapun. Artinya tidak ada yang menyakiti dan yang tidak ada tersakiti, dan saya bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan dengan data seperti yang saya sampaikan tadi, data yang akurat. Tentu saja kalau menurut pendapat saya tidak ada mungkin jadwalnya, karena kadang-kadang masalah itu kan selalu insidental, artinya tiba-tiba. Jadi untuk itu saya selalu membutuhkan penanganan yang tepat dan menyelesaikan masalah ini secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas keputusan saya itu. Mudah-mudahan saya berharap keputusan yang saya buat selalu itu keputusan yang paling tepat hendaknya gitu. Sebuah kepemimpinan yang sangat luar biasa Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan saya Bu terkait kasus dilema etika ini. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan Ibu membantu Ibu dalam mengambil keputusan yang terjadi di dilema etika di sekolah ini? Saya bersyukur Bu Minda karena saya berada di SD 14 Tumbuh ini. Teman-teman guru di sini Bu Minda itu selalu bisa berkolaborasi Bu Minda. Ketika saya meminta pendapat, ketika saya meminta bantuan mereka untuk membantu saya menyelesaikan masalah-masalah, mereka selalu hadir. Jadi bersyukur sekali Bu Minda punya teman-teman yang bisa berkolaborasi dan bisa saling membantu. Seperti itu, mungkin itu yang membuat saya senang berada di SD 14 itu Bu ini. Sungguh luar biasa ya Bu, kepemimpinan Ibu di sekolah ini. Mungkin ada satu lagi pertanyaan Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Ini Bu Minda, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika melakukan kegiatan apapun yang positif, saya merasa bahwa kolaborasi adalah merupakan salah satu kunci vital yang bisa menyelesaikan saya untuk membantu saya menyelesaikan masalah-masalah di sekolah, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan program-program di sekolah. Jadi kalau menurut saya mungkin kolaborasi antar teman itu merupakan salah satu hal yang sangat vital bagi kami di sekolah. Itu Bu Minda. Terima kasih Bu. Mungkin dari hasil wawancara tadi, mungkin saya bisa mengambil kunci ya Bu. Yang pertama berarti pengambilan keputusan kalau seandainya terjadi kasus cepat ditanggapi, kemudian kuncinya tetap kolaborasi di sekolah. Terima kasih Bu, sangat menginspirasi saya. Sukses buat Ibu. Ya, terima kasih Bu Minda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan diri. Nama saya Safrides, panggilan Des, Kepala Sekolah SD 01 Dipata, Kecamatan Selimpaun, Kabupaten Tanah Datar. Waalaikumsalam, Masya Allah Bu. Apa yang bisa dibantu? Selamat datang, silakan duduk. Yang bisa dibantu? Enggak. Mbak siang Bu, Siang. boleh saya meminta waktu Bu sedikit untuk berdiskusi? Boleh. Bapak Bu, mungkin hari ini saya meminta waktu Ibu, itu saya akan mewawancara Ibu tentang dilema etika pengambilan keputusan itu di kepemimpinan sekarang. Mungkin dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pasti ada momen-momen di mana Ibu harus membuat pilihan yang sulit. Bisa Ibu berbagi tentang bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut? Masya Allah. Ya Bu, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Baiklah, Bu Minda, kami akan menjawab. Di sini, di sekolah ini, nilai yang telah kami sepakati bersama di sekolah menjadi pedoman atau kompas bagi saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan membandingkan tindakan yang terjadi dengan nilai-nilai sekolah. Saya dapat melihat pertentangan atau ketidaksesuaian di sekolah ini dan dicari identifikasi dan dilema yang berwujudkan moral. Demikian Bu Minda. Berarti Ibu mengidentifikasi dilema-dilema dan melalui rujukan moral, ya Bu? Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama, benar-benar atau sama-sama mengandung. Berarti Ibu mengidentifikasi adanya dilema atau rujukan moral, ya Bu? Iya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sini Bu Minda, setelah mengambil keputusan, saya melakukan evaluasi ke belakang, melihat dampak keputusan tersebut. Hal ini penting ya, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tepat, jadi sasaran dan memberikan hasil yang optimal. Demikian. Berarti Ibu melalui evaluasi, ya Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan yang biasanya selama ini? Begini, saya sangat meyakini pentingnya data dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya selalu mengumpulkan data yang relevan sebelum mengambil tindakan. Data ini sangat membantu saya untuk menganalisa situasi yang lebih objektif. Berarti di data Ibu bisa menganalisa kasus, Ya, Ibu. lihat datanya. Datanya dilihat ya. Kemudian hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami melihat di sekolah ini terus berubah di suatu waktu. Begitu pula tantangan dihadapi, mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Berarti di sekolah terus berubah, ada tantangan yang dihadapi ya Bu. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Di sini prioritas yang saya utamakan adalah menyelesaikan kasus yang paling mendesak terlebih dahulu. Saya mengalokasikan waktu khusus untuk membahas kasus-kasus yang komplit dan memerlukan pertimbangan yang matang sekali. Progres yang bagus ya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin berupa bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu jalankan? Begini, yang saya jalankan, setiap kasus yang saya hadapi diselesaikan satu-satu
jadi nggak dikumpulkan. Jadi nilai yang telah kami sepakati bersama sekolah, apa kasus yang timbul saat itu diselesaikan sekali. Dilema di etika dengan berpedoman pada nilai-nilai tersebut. Saya mengambil keputusan yang konsisten dan adil. Berarti Ibu tidak memiliki jadwal ya Bu. Berarti Ibu kalau ada masalah Langsung langsung selesaikan. diselesaikan ya. Kemudian ada lagi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Jadi gini Bunda, di sekolah ini kami sesuatu masalah kami selesaikan secara bersama, berkumpul bersama, kerjakan bersama, kemudian dihadapi dilema ini dengan berpedoman pada nilai. Saya dapat mengambil keputusan sedikit mungkin bersama teman-teman. Ya, sebuah pengambilan keputusan yang bagus ya Bu. Nah, satu lagi pertanyaan saya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah etika ini? Yang saya petik di sini di rumah etika ini menjadi kesempatan bagi saya untuk belajar lebih baik lagi, tumbuh ke depannya. Saya semakin memahami pentingnya mempertimbangkan berbagai perspektif dan konsekuen jangka panjang ke depannya dari setiap keputusan ini. Berarti sebuah progres yang bagus Bu. Saya salut dengan kepemimpinan Ibu. Mungkin dari yang tadi saya dapat menyimpulkan, jadi kalau seandainya ada masalah langsung dipecahkan, kemudian dengan adanya kolaborasi dan mengambil keputusan bersikap yang adil ya Bu. Sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi saya Bu. Terima kasih atas waktunya yang telah memberikan saya peluang untuk mencari Ibu dalam kasus dilema etika ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya.